Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat selalu untuk kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes bab 5 ayat 1 sampai 3a dilanjutkan ayat 5 sampai 16. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5 dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu adalah hari Sabat. Karena orang-orang Yahudi berkata kepada yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, Dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda perselamanan dan pendengar dimanapun Anda berada. Mengawali permenungan kita hari ini yaitu bagaimana kita memaknai tentang hari Sabat. Apakah Sabat itu? Sabat merupakan hari ke-7 yang dinikmati Tuhan setelah Dia menyelesaikan pekerjaannya. Dia beristirahat di hari ke-7. Dia juga mengundang umatnya untuk beristirahat dan dekat bersama-sama dengan Dia. Inilah makna Sabat. Tuhan berdiam bersama-sama dengan manusia di dalam kemuliaan dan kesucian yang sempurna. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, hari Sabat menurut pandangan Yesus adalah hari di mana untuk bertemu dengan Tuhan dalam ibadat dan juga bertemu dengan Allah yang hidup. Ia hendak meluruskan hukum Sabat secara benar. Pemahaman Sabat ini tidak dimengerti oleh kebanyakan orang Yahudi. Mereka hanya beragama tanpa ada pengenalan yang sungguh-sungguh kepada Allah. Ketaatan hanya sebatas peraturan, bukan suatu relasi, pengenalan dan hormat kepada Allah.
Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, melalui kisah di Betsaida, ya kita tahu bahwa Betsaida artinya rumah kemurahan. Yesus hadir di sana dan ia membuat tanda ketiga atas orang yang sudah 38 tahun terbaring sakit. Orang itu menaruh pengharapan pada air kolam yang bergoncang sewaktu-waktu dari tahun ke tahun. Ia ingin sembuh, namun tidak berdaya dan selalu didahului oleh orang yang lain. Coba bayangkan kesedihannya setiap kali melihat air kolam itu tergoncang. Ia hanya bisa pasrah. Sudah sampai 38 tahun. Penantiannya sungguh luar biasa. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, sebenarnya apa maksud tindakan Yesus di kolam Betsaida? Yaitu semangat menyelamatkan suku bangsa itu mengatasi semangat toleransi. Yesus bertoleransi tidak hanya pada orang Yahudi, tetapi juga orang-orang non-Yahudi. Dan di sana ia juga membuat suatu mukjizat. Sebagai orang Katolik, kita tidak hanya berbicara tentang toleransi, namun ada sesuatu yang lebih luas lagi yang perlu kita maknai, yaitu keselamatan dan kesejahteraan semua suku bangsa. Dan disinilah ada jaminan kesejahteraan bersama. Hari ini kita semua disadarkan bahwa kita tidak perlu mengkritik orang-orang yang mungkin tidak seiman dengan kita, atau orang-orang yang berbeda pandangan dengan kita, orang-orang yang tidak sesuku dengan kita. Yang utama adalah marilah kita hadirkan kesejahteraan bersama bagi segala suku bangsa yang ada di dunia. Karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan bahwa ia membawa keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga orang-orang non-Yahudi, orang-orang di luar sana. Dan kita sebagai orang Katolik patut meneladan hidupnya agar kita juga bisa membawa keselamatan, memberikan keselamatan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Tidak perlu kita melihat apa suku mereka, termasuk golongan apa mereka, tetapi yang penting adalah ketulusan hati kita dalam mewartakan kabar keselamatan untuk semua orang yang kita jumpai. Demikianlah permohonan kita hari ini. Marilah kita akhiri permohonan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami di masa tobat ini dengan semangat suci untuk bisa semakin dekat dengan Engkau. Semoga dengan demikian kami menyiapkan diri untuk mewartakan kabar sukacita tentang karya keselamatan-Mu. Tolonglah kami agar kami menyadari bahwa beribadah bukan karena peraturan, tetapi karena kerinduan kami untuk selalu dekat dengan-Mu. Doa ini kami serahkan kepada-Mu Tuhan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.